A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Ala wa huwa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira wa ba'du. Jamaah sahabat IKADI Kabupaten Tangerang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada mukadimah tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur ini sering sekali kita ucapkan. Dengan lantangnya kita mengatakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun tahukah kita apa sebetulnya definisi syukur? Maka pada sore menjelang maghrib ini, mari sama-sama kita kaji seputar makna asyukru, yaitu bersyukur. Hadirin sahabat IKADI, a'azzani Allah wa yakum jami'an. Seorang ulama mengatakan, yang mendefinisikan bahwa asyukru adalah al-i'tirafu bi ni'amillah, mengakui dalam hati bahwa nikmat yang didapat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sana'u alaihi, memuji-mujinya. Persis seperti yang kita katakan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isti'anatu biha, menggunakannya fi ta'atillah. Dan yang terakhir adalah sarfuha fi mardatillah, menggunakan kenikmatan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKADI rahimani wa rahimakumullah jami'an, lisan kita begitu pandai mengatakan kita ini harus bersyukur. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, dan kaki kita belum pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti pandainya lisan kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena definisi dari syukur, yang pertama adalah al-i'tiraf. Ini amalan hati. Amalan hati yang mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita kumpulkan sekarang, kendaraan yang bisa kita kendarai, rumah yang sekarang kita tempati, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu kita dapatkan karena kita bekerja keras, betul. Betul, itu kita dapatkan karena kita punya otak yang cerdas. Yang dahulu kita belajar siang dan malam sehingga kita menjadi orang yang pandai, dan dengan kepandaian tersebut kita bisa mendapatkan harta, yang harta tersebut kini sudah mengkristal menjadi hunian, menjadi rumah, menjadi kendaraan dan yang lain sebagainya. Tapi hati harus mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati. Kemudian yang kedua adalah amalan lisan. Apa? As-sana'u alaihi, kita pandai memujinya. Alhamdulillah. Siapa lagi yang pantas kita syukuri, kita puji selain Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita tergoda untuk memuji kecerdasan kita. Jangan sampai kita terpengaruh orang-orang yang memuji bahwa yang berpengaruh terhadap kekayaan ia sekarang, yang turut andil besar adalah kegigihannya. Bukan. Yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pastikan al-isti'anatu biha, kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
kesehatan fisik ya, badan kita, kemudian ketenangan hati kita, anak-anak kita yang soleh-soleha, kendaraan kita yang bagus, rumah kita yang nyaman, kita syukuri. Dengan cara apa? Menggunakannya dalam ketaatan. Punya mata, kita gunakan untuk apa kebaikannya? Melihat Al-Quran ya, melihat sesuatu yang baik-baik. Kita punya lisan, punya lidah yang tak bertulang. Begitu mudahnya kita mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Kita mengatakan kalimat per kalimat, paragraf, dan seterusnya ya, ribuan kata kita ucapkan dengan begitu mudahnya. Syukuri caranya dengan menggunakannya dalam ketaatan, menyampaikan kebaikan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya, pada 10 malam terakhir ini kita gunakan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran ya. Punya tangan, kita gunakan untuk bersedekah. Punya kaki, langkahkan kaki kita kemana? Ke masjid, ke tempat-tempat kebaikan. Itulah ya, tanda kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan dalam bingkai ketaatan. Dan pastikan ya, surfuha fi mardatillah. Kita gunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin memutuskan melakukan sesuatu, pikir terlebih dahulu, apakah sesuatu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah murka? Ya, maka itu tolak ukurnya. Kita bersyukur atau tidaknya, maka kita lihat apakah sesuatu yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Yang pertama, Allah ciptakan kita ke dunia. Kita diciptakan sebagai manusia, bukan diciptakan sebagai hewan, bukan diciptakan sebagai tumbuhan, bukan diciptakan sebagai benda mati. Tapi Allah takdirkan kita sebagai manusia. Manusia yang memiliki akal pikiran, memiliki rasa. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan, Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena dengan kita yang berstatus sebagai muslim, kita akan mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dari sebagian banyak umat muslim, alhamdulillah kita dijadikan seorang muslim yang sehat. Sehat ada banyak. Ada sehat badannya. Alhamdulillah kita sama-sama. Saya hadir di depan kamera, sahabat hadir di rumah masing-masing dari tempat manapun berada. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Itu sehat badan. Kemudian ya, sehat pikiran. Alhamdulillah ya, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa memahami syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir benar ya, bahwa puasa ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian sehat apa lagi? Sehat hati. Alhamdulillah ya, kita memiliki hati. Kita masih bisa merasakan ya. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk merasakan ya, betapa masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih kelaparan ya, masih berjuang mengais rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu kata dari seorang ulama pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini penting kita ingat. Beliau mengatakan, man lam yashkurillah faqad ta'arrada lizawali. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah ya, syukur yang barusan tadi kita pahami, menggunakan tangan untuk ketaatan ya, mata, telinga, kaki untuk ketaatan ya. Siapa yang tidak menggunakan itu semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad ta'arrada lizawaliha. Apa artinya? Dia sudah menantang Allah agar kenikmatan tersebut hilang dari dirinya. Masya Allah.
Artinya apa? Ketika tangan ini tidak kita gunakan dalam kebaikan, artinya kita menginginkan nikmat sehat tangan ini hilang. Ketika mata ini kita tidak gunakan dalam kebaikan, itu artinya kita ingin nikmat bisa melihat ini hilang. Maka beliau melanjutkan, wa man syakaraha, siapa yang mensyukurinya, pandai mensyukuri nikmat ya, sehat tubuh, kemudian punya harta dan sebagainya. Siapa yang mensyukurinya, faqad qayyadaha biiqaliha, itu artinya dia sudah mengikat ya, biiqaliha ya, dengan kencang ya, mengikat kenikmatan yang telah Allah berikan agar tidak hilang ya, dengan ikatan yang kencang. Masya Allah. Mari ya, pada 10 malam terakhir ini ya, kita manfaatkan untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak hilang dari diri kita. Ingin sehat matanya, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ingin sehat kantongnya, kita gunakan untuk bersedekah. Ingin sehat hatinya, ingin tenang hatinya ya, jadikan orang lain bahagia. Ya, muliakan anak-anak yatim ya, santuni duafa dan lain sebagainya. Demikian kajian sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.